Pemirsa, seorang mahasiswi salah satu perguruan tinggi di Surabaya meninggal dunia di dalam mobil. Korban meninggalkan secari kertas berisikan pesan kepada keluarganya. Jenazah mahasiswi berusia 21 tahun, CA, ditemukan dalam sebuah mobil yang terparkir di apartemen kosong di wilayah Tambak Oso, Sidoarjo. Korban ditemukan sudah meninggal dunia dengan posisi duduk di jok belakang kemudi dengan pintu dan kaca mobil semua tertutup. Kepala korban dibungkus plastik dengan bagian leher plastik dilapisi dengan lakban. Secari kertas tertinggal di dalam mobil yang ditujukan kepada keluarga korban. Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Porong, Sidoarjo untuk diotopsi. Jenazah mayat seorang perempuan dengan kepala yang tertutup plastik dalam sebuah mobil Honda Jazz yang ada di parkiran daerah Ruko, daerah Tambak Oso. Berbekal laporan itu kami melakukan olah TKP dengan identifikasi. Di sana kami menemukan ada tabung gas, kemudian selang tabung gas helium yang kemudian dialirkan ke dalam ke arah kepala, ke dalam plastik yang kemudian dirapatkan oleh lakban itu tadi. Hingga kini polisi masih melakukan penyidikan atas kasus ini termasuk mencari tahu penyebab kematian korban. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Kumaidi, TV One mengabarkan. Kemudian bagaimana perkembangan penyelidikan mengenai kasus ini, pemirsa? Kita telah terhubung dengan Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo, Kompol Andaru Rahutomo. Selamat siang, Pak Andaru. Selamat siang, Mbak Ana. Oke. Pak Andaru, bagaimana kasus ini penyelidikannya sudah sejauh mana, Pak? Ya, jadi setelah kami melakukan olah TKP kemarin, kami menemukan beberapa benda di dalam mobil korban, diantaranya tabung gas, selang, dan juga secari kertas. Pertama-tama kami melihat apakah ada barang yang hilang milik dari korban. Kami juga koordinasi dengan adiknya, dengan keluarganya. Kami menemukan handphone masih ada di dalam mobil, kunci mobil juga masih ada di dalam sana. Ada beberapa barang-barang pribadi yang digunakan untuk perkuliahan milik dari korban masih ada dalam mobil. Selain itu kami menemukan secari kertas berisi pesan daripada korban yang ditujukan untuk keluarga dan teman daripada korban, ditulis tangan dan berada di saku celana milik korban. Selanjutnya kami melakukan serangkaian penyelidikan. Kami juga memeriksa apartemennya. Di sana kami menemukan juga tulisan tangan korban dalam bentuk buku catatan kuliah. Dan ini identik tulisan dari tangan korban. Kemudian jenis kertasnya juga sama. Selanjutnya kami masih menunggu hasil kesimpulan otopsi dari tim forensik dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim, nanti menentukan apakah ada kekerasan di tubuh korban. Karena secara kasat mata kemarin kami tidak menemukan tanda kekerasan, namun bisa saja apa yang tidak terlihat oleh mata secara luar bisa dilihat atau harus dipastikan oleh dokter forensik melalui otopsi. Oke. Selain itu, kami juga melakukan uji toksikologi, Mbak. Uji toksikologi pada organ-organ dalam korban untuk menentukan apakah ada racun dalam tubuh korban. Oke. Pak Andaru, mungkin ingin mengetahui informasinya, secari kertas yang ditemukan di saku korban ini bertuliskan apa, Pak? Pesan kepada keluarga dan temannya? Secari kertas ini berbahasa Inggris, pada intinya menyatakan bahwa menyiratkan kalau dia sedang ada permasalahan dalam hidup, kemudian merasa belum bisa memenuhi ekspektasi, kemudian sisanya melakukan permintaan maaf kepada para kerabat, orang tua, kakak adik, paman, dan daripada teman. Dan akhirnya dia merasa beban yang permasalahan dialami cukup berat dan dia memutuskan untuk bunuh diri. Oke, Pak, kalau keterangan dari keluarga korban seperti apa? Apakah sudah ada indikasi bahwa korban ini depresi atau punya permasalahan ketika secari kertas yang dia tulis seperti itu mengatakannya?
Ini kami masih melakukan serangkaian penyidikan karena kemarin juga kita harus paham, Mbak, bagaimana situasi kedukaan yang dialami oleh keluarga korban, kondisi psikologisnya. Hari ini akan kami ulangi lagi proses itu. Kami akan melakukan pendalaman ke keluarga korban. Selain itu kami juga melakukan penyidikan juga ke lingkungan kampus tempat korban sekolah. Mungkin ada informasi-informasi bagaimana keseharian korban atau ada apa yang terjadi beberapa hari ini mungkin. Oke, Pak, kami konfirmasi mungkin terakhir untuk gas heliumnya sendiri memang terdapat di dalam mobil itu. Pada saat kami temukan gas helium berada di sisi pengemudi depan, kemudian terhubung dengan selang berwarna transparan langsung ke dalam kepala korban yang terbungkus oleh plastik dan dirapatkan oleh lakban. Kami juga menyelidiki, Mbak, dari mana asal gas helium ini sama selang ini didapatkan. Oke. Kami mohon waktu, penyidikan masih berjalan. Masalah kesimpulan atas kejadian ini kami akan sampaikan di kemudian hari ketika penyidikannya holistik. Prinsip kami adalah cermat, saintifik, dan logis. Baik, terima kasih Pak Kasat atas waktunya sudah berbagi informasi di Ragam Perkara Siang. Selamat siang, Pak.